Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji unit kerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fitriani B. SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri 14 Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0620822 Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 14 Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berikut ini uji kinerja saya. Wajib mengucap syukur kepada Allah Subhanahu. Kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Coba diperiksa perlengkapannya, semua bawa buku agama? Bawa. Pen? Bawa. Kondisi kelas sudah bersih atau belum? Bersih. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? No. Kembali bergabung minggu depan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apapun yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Doa dalam hati sebelum belajar dimulai. Terima kasih untuk Anda. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat.
perjalanan Rasulullah atau proses perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Madinah. Jadi pada saat Rasulullah melakukan perjalanan ke Madinah, ternyata Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah sudah melakukan perjalanan sehingga yang menempati tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Jadi kaum Quraisy itu sangat merasa terpukul. Dia sangat kecewa ketika tahu bahwa ternyata banyak para sahabat Rasulullah yang ikut melakukan dakwah di Madinah, yang telah berpindah dari Mekah ke Madinah, kemudian dia berdakwah di Madinah. Kemudian mereka juga memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Ternyata kaum Quraisy ada niatnya untuk melakukan sesuatu kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari yang tangguh kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan. Jadi ternyata banyak orang-orang yang didatangkan untuk bisa mengganggu Rasulullah SAW dengan tujuan agar Rasulullah dan keluarganya tidak mampu melawan musuh-musuhnya. Rasulullah ke Madinah. Jadi setelah berlalu 3 hari, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pada saat itu menitipkan 2 ekor unta kepada Abdullah. Kemudian Yasrib menjadi Madinah. Jadi pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Jadi pada tanggal 8 Rabiul Awal rombongan Rasulullah SAW sampai di Kuba. Kuba ya, sampai di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi pada hari itu setelah salat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Memang berhari-hari Rasulullah sudah ditunggu oleh orang-orang di Kuba sana. Jadi ketika Rasulullah datang bersama rombongannya, mereka disambut dengan sangat hangat oleh kaum muslimin. Adalah tempat persembunyian Rasulullah SAW, yaitu berada di Gua Sur, di dalam Gua Sur. Jadi dalam gua inilah Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersembunyi pada saat melakukan hijrah ke Madinah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Jadi pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumahnya Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Jadi sampainya di rumahnya Abu Bakar, Rasulullah SAW meminta berdua saja dengan Abu Bakar dalam rumah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Kasih toki rencananya kepada Abu Bakar kalau dia akan melakukan hijrah ke Madinah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta. Satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Abu Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Jadi pada saat Nabi Muhammad dengan Abu Bakar berunding, Abu Bakar mengatakan kalau saya akan menyiapkan 2 unta, satu untuk Rasulullah dan satu unta lagi untuk Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar kembali menghubungi Abdullah untuk menjadi penunjuk jalan sampai di kota Madinah. Kemudian awal perjalanan Rasulullah SAW sampai di Madinah. Jadi pada tanggal 27 Safar tahun
22 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Jadi ini adalah awal perjalanan Rasulullah. Jadi sebelum dia berangkat, ternyata dia berada di rumahnya Abu Bakar pada tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Kemudian mereka melakukan perjalanan mulai dari malam hari. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah rumah yang menuju ke jalan belakang. Jadi mereka itu keluar rumah bukan dari pintu depan, tetapi dari celah pintu belakang. Jadi tidak ada yang tahu gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum Quraisy itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan, "Muhammad, ternyata kaum Quraisy memiliki niat yang kurang baik kepadamu." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasul tahu kalau kaum Quraisy ternyata mempunyai niat yang tidak baik, makanya dia menyuruh Ali bin Abi Thalib gantikan posisi tempat tidurnya. Jadi yang tidur di tempat tidurnya Rasulullah bukan Rasulullah, tetapi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa yakin bahwa beliau sedang tidur dengan nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat 36 ayat 9 ya. Jadi setelah Rasulullah SAW mengetahui niat jahat dari kaum Quraisy, dia bilang sama Abi Thalib, gantikan posisi tempat tidurku. Kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah itu tanpa sepengetahuan kaum Quraisy. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Yasin ayat 9. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat Rasulullah melakukan perjalanan ke Madinah, ternyata Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Jadi ternyata Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah sudah melakukan perjalanan sehingga yang menempati tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW
perpindahan dari suatu tempat menuju ke tempat yang lebih baik. Jadi hijrah adalah perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Aisyah. Aisyah. Kapan Rasulullah hijrah ke Madinah? Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Musim panas tahun 622 Masehi. Pada musim panas 622 Masehi ataukah 13 tahun pasca kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu guru punya LKPD, silakan LKPD ini diisi sesuai dengan pelajaran yang kita terima tadi ya. Silakan dioper.
Lapor ke belakang. Ke belakang ya. Lapor ke belakang. Lapor ke belakang, Faisal. Lapor ke belakang, baru dikasih temannya. Sekarang silahkan dikerjakan, Nak. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Silakan satu orang perwakilan di sini yang mengumpulkan tugas temannya, kemudian satu orang bagian kelompok sini mengumpulkan tugas temannya. Ayo. Sudah, Nak? Sekarang kalian silahkan menulis poin-poin penting dari proses pembelajaran kita hari ini. Minimal 3 poin yang dituliskan. Ayo, Ibu Guru kasih waktu 5 menit. Jadi, adapun hikmah tentang hijrah Rasulullah SAW yang pertama yaitu terhindar dari kesaliman kafir Quraisy. Yang kedua, hijrah adalah pintu gerbang yang mengantarkan Islam pada kejayaan dan kesuksesan. Yang ketiga, pada hijrah terdapat semangat persaudaraan. Hal ini terlihat pada hubungan kaum muhajirin dan ansar, juga hubungan kaum muslimin dengan non-muslimin. Madinah. Proses pembelajaran kita hari ini telah selesai dan insya Allah minggu depan kita masih lanjut pembahasan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu apa?